ini saya mau nanya masalah Niki juga kan pasal TPPU ya Bang. Sedangkan dia itu kan artis kan, jadi TPPU-nya tuh di mana gitu Bang? Kalau di kalau di rekaman itu kan itu sebuah perjanjian ibarat kata itu kan endorse. Ya, Ada kesepakatan satu sama lain kan. Jadi TTPU oke. Jadi kan apa yang tadi saya bilang tadi itu, ini kan yang menarik sebenarnya kan TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, betul enggak? Ya, betul. Sehingga siapa namanya si Nikita ini ditahan, betul enggak? iya ya Bang ya Betul. Bang. Kalau tadi hanya istilahnya KUHP, mungkin nggak seberat ini ya, mungkin nggak seheboh ini permasalahan. Nah karena ini ada tindak pidana pencucian pencucian uang, di sini saya menarik, makanya saya mau banyak komentar, karena ini bukannya delik biasa lagi. Jadi coba bayangkan teman-teman ya, gerakannya ini loh. Pidana awal kan 368 pasalnya. Iya Bang ya Bang. Itu kan KUHP. Cuma yang nanganin itu kan Direktorat Cyber, betul ya? Iya cyber. Rimsus, pidana khusus. Nah, kalau dia pakai pasal 38, otomatis kan nggak bisa dong di Rimsus. Harusnya di Rimum. Ya kan? Karena ada iya Bang ya TPPU-nya, Bang. karena ada TPPU-nya, masuklah ke TPPU, kan begitu. Nah, kalau supaya kena di Rimsus, harus ada yang namanya menggunakan media sosial, betul enggak? Dikenakanlah pasal pencemaran nama baik yang ada di media sosial. Dipasang itu pasal. Plus pasal 368 pemerasan. Jadi ada 3 pasal dibuat sama si polisi ini, sehingga yang bisa nanganin itu adalah Rimsus. Nah sekarang turunnya kan ke jaksa. Jaksa yang nanganin ini jaksa apa? Jaksa pidana khusus kah? Atau jaksa pidana umum? Nanti turun ke pengadilan PN Jakarta Selatan. Ini PN Jakarta Selatan pidana umum atau tentang kekhususan, karena ada tindak pidana pencucian uang, lex spesialis, lex generalis, ada TPPU-nya. Nah benar tadi pertanyaan itu, yang makanya kita ngebahas kok bisa ada tindak pidana pencucian uang. Itu saya setuju banget. Gitu loh. Siap Bang. Saya sepakat sama kamu tuh. Aneh kok ada TPPU-nya. Nah, itu Bang, makanya Bang, karena kan di rekaman itu kan 9 menit itu kan memang tidak ada. Di situ kan dia itu sebetulnya ada kesepakatan intinya endorse lah Bang. Tapi Ya. kenapa tiba-tiba dijatuhkan pasal TPPU, muncul pasal Ya. TPPU itu. Jadi kalau kita bisa baca narasi di TPPU itu kan, tindak pidana mencuci uang itu kan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Nah, asal usul harta itu kan jelas didapatkan adanya pemberian dari pihak pelapor, betul enggak? Betul. Betul enggak? Iya Bang, ya Bang. Nah, pihak pelapor itu memberikan sesuatu karena dia punya produk yang memang di-spill sama Nikita, betul enggak? Iya Bang, betul Bang. Nah, ini kenapa bisa masuk ke TPPU, sementara narasi di TPPU itu adalah untuk menyamarkan asal usul uang, asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, Nikita kan tidak menghilangkan asal usul tindakan pidana, tindakan pokoknya kan belum terbukti pemerasannya. Betul Bang, iya ya Bang. Nah itu, jadi betul di sini agak rancu, nanti akan kerepotan itu di persidangan.
Gitu loh. Nah, nah intinya apakah sebelah itu bisa membuktikan bahwa itu TPPU atau tidak gitu ya Bang ya? Itu exactly tepat, itu satu. Dan yang Ah, ya betul lebih Bang, betul lebih Bang. lagi kalau teman-teman penggemar Nikita atau kita masyarakat yang dukung Nikita lebih cerdas, kan di situ katanya disita uang. Ya, betul Bang. Ada ya uang 4M ya? Sudah 3,5, ditarik 4 atau 5? 3, dia sudah ditarik 3,4. 3,4 Bang. 3,4 M. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti dibuka itu sama Fami, dibongkar itu semua. 3,4 ini disita. Kalau sudah disita, itu kan berarti uang kita dong. Ya, siap Bang. Nah, artinya kalau itu jadi bahan barter, yaitu RJ, Restoratif Justice, kan berarti ini kita udah keluar dong dari dulu. Harusnya Bang. Kan nilai kerugian si orang sebelah 4M. Betul ya? Dan Betul, bisa Bang, nggak betul, kita Bang, betul, berpikir Bang. bahwa itu 3,4 M itu sudah disita kan? Jadi uang Ah, ini itu, tidak lagi itu. bisa dicuci gitu bang? Ya Ah, nggak bisa. iya itu maksudnya Makanya itu. saya bilang kan, ini kan tadi pertanyaannya tentang tindak pidana pencucian uang. Mm-mm. Berartinya uang disamarkan dong. Betul nggak? Ya betul. Nah, tapi waktu kemarin ada barang bukti penyitaan, kan sudah ada di polisi 3,4 sama mobil. Ya. Jadi, di mana disamarkannya? Nah, terkagetnya itu Bang, kenapa dijadikan barang bukti dengan uang dengan ada satu buah mobil ya Bang? Sehingga, apa yang dilakukan Fahmi itu benar, yaitu digugat ke perdataan. Namun, aduh saya nggak bisa komentarin kenapa kekurangan dan kelebihannya nanti dari pihak lawan lagi. Nah, seperti itu makanya Fahmi masukin gugatan ke perdataan gitu loh. Iya, iya Bang. Ngerti ya? Cuci uang kan menyembunyikan. Ya dong? Iya Bang. Dan ada lagi satu kejanggalan bang, misalkan yang orang ada, misalkan saya ya, ini saya pakai bahasa yang mudah dimengerti biar pendukung nih kita mengerti juga kan. Misalkan saya ada uang kan, saya kasih ke Abang Togar, terus habis itu Abang Togar dianggap sama orang mencuci. Berarti kan saya yang memberikan ke Bang Togar itu juga saya kan ikutan salah kan? Betul. Betul. Karena asal usul, kan tadi saya bilang dari pembukaan, asal usul uang kan dari dia. Betul nggak? Betul. Karena Nikita ngoceh-ngoceh kan gitu. Akhirnya dia berusaha cari orang melalui Oki, melalui Mail untuk nutup mulut Nikita. Itu kan hierarkinya. Ya. Sehingga adalah kesepakatan 4M tersebut kan gitu. Ya, ya Bang. Nah, uang ini uang siapa? Uang bagaimana? Perolehannya dari mana? Sumbernya dari apa? Kan begitu dong. Kenapa di ujungnya dituduh TPPU? Betul enggak? Jadi ini ya betul Bang. Jadi intinya ini bisa jadi bumerang buat sebelah ya Bang. Ibarat Sudah kata pasti, bahasanya. makanya Bang Fahmi itu kan pede. Iya, siap Bang, siap Bang. Terus menurut abang kenapa sih kalau memang yang biasa kita tahu ya, ketika kita maksudnya saya yang pemberi uang untuk dicuci itu saya kena dan yang mencuci itu kena. Tapi kenapa kok di dalam kasus ini kok si yang pemberi uang itu kok nggak kena bang? Belum kena Ya, atau maksudnya karena kan belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu dia harusnya memperolehnya dengan itikat tidak baik. Jadi kan yang sekarang muncul kan hanya perbuatan. Ada perbuatan seseorang menyerahkan uang, kan ada perbuatan tuh. Tapi niat dia memberikan uang apakah belum kebuka? Itulah akan dibongkar di pengadilan. Nah, kalau memang terbongkar tujuan dia untuk ngebuka mulutnya di kita, berarti kan niatnya jelek. Mensreanya. Jadi gini ya, pidana itu adalah bukan hanya mensrea, tapi harus ada perbuatan. Perbuatan juga tanpa ada niat itu tidak bisa. Nah,
Pidana itu bisa dilakukan ada perbuatan, ada niat, dan ada pasal. Gitu loh. Nah sementara yang ada hari ini kan perbuatan, ada uang dikasih, betul nggak? Betul bang, betul bang. Seolah-olah dia malah victim gitu loh, korban. Korban dengan memasang embel diperas, padahal kan tidak. Di situ ada semacam komunikasi. Siap bang, siap. Ya kan, ada komunikasi, ada tawar menawar, jatuh di angka 4 gitu loh. Betul nggak? Betul bang, betul bang. Itu yang kita harus Malah- pegang nanti di persidangan, kita lihat. Iya, malah bilangnya kan minta diperpanjang setahun lagi kan bang, itu bang. Berarti Betul, intinya ada itu di kan, rekamannya berarti kok, kita udah intinya dengar. ya, berarti intinya itu kan udah ada kesepakatan, itu intinya bukan pemerasan. secara Di mana lisan. di mana dikatakan pemerasannya? Di mana dikatakan pemerasannya? Itu tidak ada pemerasan. Kalau pemerasan itu ada suatu kekerasan, ada sebenarnya ini tidak ada dalam pembicaraan, itu tidak ada. Nah itu saya jawab sudah ya, Siap bang, siap bang. terkait Terima kasih pencucian banyak uangnya. bang. Jadi yang pencucian uang itu yang mencurigai atau maksudnya yang membuat itu apakah pelapor atau kepolisian bang menurut kacamata abang? Nah makanya kan saya kaget ada TPPU, karena kalau TPPU dipasang itu kan harus ditemukan dulu pidana pokoknya. Pidana pokoknya apa? Kalau pidana pokoknya nggak muncul, nggak bisa TPPU. TPPU nggak bisa berdiri sendiri, ya kan? Karena Iya, betul TPPU itu harus ada pidana awal, yaitu predikat krimnya harus ada dulu. Kalau nggak ada predikat krim, itu nggak bisa. Nah, harus disepakati dana awal itu apakah untuk dicuci atau tidak, kan begitu. Betul nggak? Betul. Betul bang, betul, Dan betul saya bang, tekankan betul. lagi, kalau TPPU itu biasanya diperoleh satu korupsi, Ya. dua narkoba, Ya. ketiga kejahatan terorganisasi. Ya, Kejahatan betul, organisasi apa? Teroris, kan begitu. Iya, siap bang. Lalu Itu makanya, Pak. pengusaha ataupun oknum-oknum skincare, kan gitu. Betul enggak? Betul bang, betul bang. Yang betul, melakukan kejahatan terorganisir. Kenapa terorganisir kejahatan yang dilakukan diduga itu mungkin dia tidak pakai BPOM, kan gitu. Betul enggak? Betul. Betul, Jadi bukan betul, bang, karena betul, bang. pasal pemerasannya. Karena pasal pemerasan ini kan belum dibuktikan pidananya. Harus sidang kan? Iya, iya. Ngerti? Siap bang. Jadi baru cocok pencucian uangnya. Sementara kalau pencucian uang predikat krimnya nggak ada, apa yang mau dicuci? Hantu. Emang kadang-kadang mohon maaf ya, sakit kepala saya kalau lihat kasusnya di kita ini. Sakit kepala saya. Siap bang. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya aja ngoceh aja bela negara. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya aja ngoceh aja bela negara. Benar nggak sih? Gesang kayaknya doubling deh. Bang DJ, doubling bang DJ. Halo? Iya bang, betul bang, betul Ya, bang. oke, siap Betul bang bang. di Gesang tadi Siap, yang Bang. doubling. Jadi Siap bang, siap bang. gue justru jadi Gesang tadi yang doubling. Siap bang, siap bang. gue justru jadi Naik lagi bang DJ.
Doubling suaranya doubling. Oh, Nah. terus saya lanjut ya. Tadi Ya, kan lanjut, saya Bang. melihat Enggak, pengacara. ini saya tambah dikit ya, saya tambah dikit ya. Jadi Siap, Bang. disinilah peranan kita sebagai masyarakat. Berkali-kali juga saya melakukan edukasi. Itu kita nggak salah loh mempertanyakan asal-usul uang yang diberikan kepada Nikita. Kan gitu. Iya, Bang. Betul, Bang. Karena itulah peranan kita masyarakat, uang 4M itu apa sih? Apakah itu betul-betul terverifikasi sumber dananya? Kan gitu. Iya, Bang. Apakah uang yang diambil itu apa tidak ada transaksi yang mencurigakan? Kan gitu. Iya, Bang. Lalu uang 4M banyak loh. Apakah uang 4M dari satu orang doang sumbernya atau ada patungan-patungan yang lain, kan begitu? Iya, Bang. Betul nggak? Betul, Betul, Bang. Betul, Bang. Nah, Betul. ini yang menarik gitu loh. Jadi kalau ada dibilang itu pengacara, itu netizen atau siapa, itu nggak boleh ngomong, itu si Togar atau siapa pengacara itu pansos. Gimana di pansos? Coba deh, gue pengen lo orang jujur. Emang gue pansos ya? Nggak ada, Bang. Makanya gue bingung. Karena peranan masyarakat kan sama-sama mengawasi jalannya satu produk apapun di Indonesia dengan baik, betul nggak? Gitu loh. Oke, itu dari Siap, saya sih Bang. sudah Siap, cukup Bang. ya, Oke. artinya TPPU-nya Oke, ya. siap, Bang. Siap, Bang. Udah jelas, Bang. Oke. Silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, Turki ada yang mau ditanya? Krayon? Krayon, ada yang mau ditanya? Bang Sensus, ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Bang, gini, sorry saya ini Oke, dulu ya Bang. siap. Kok izin Bang siapa Bang Tigor. Togar. Yang kita. Oh iya Togar. Sorry. Mohon maaf ya Allah. Mohon maaf. Astaga, Tigor. Terus Am. siapa namanya si minyak jelantah ini mohon maaf ya. Kenapa enggak di ini juga dia? Soalnya kan kalau TPPU berarti dia kan juga menyuap. Kan? Bukan. Kalau Kenapa? menyuap nggak bisa digunakan kata suap, ya. Jadi itu adalah pemberian dari si orang itu. Nah, tapi pemberiannya harus jelas maksud dan tujuannya apa, betul nggak? Benar. Jadi kalau saya nanti sebagai masyarakat jangan mau dibungkam, cek kan ada uang sudah disita, betul nggak? Betul. Nah, kalau sudah disita apalagi kasusnya? Paham. Ngerti ya? Oke, silakan Bang Host, silakan lanjutkan Bang. Oke, Bisa, tunggu Bang dulu. Bro. Ada Bang Long ya? Coba naikin Bang Long. Siapa tuh Bang Long lagi? Bang Long yang ada di sini. Bang Long, naik Bang Long. Ini kalau Oke. di kopi. Oke, Queen mau bertanya lagi silakan. Ya, oke. Satu ya, Bang Togar, Cucuku, izin bertanya. ada kopi. Ya, Cucuku. izin. Iya sih. Izin Bang Togar bertanya. Bos sekali. Apa? Tadi kan izin mau bertanya nih ya. Tadi kan ada sidang mediasi ya, Bang ya. Apa? Ya tadi kan ada sidang mediasi tadi kan. Perdata ya. Sidang perdata yang khusus perdata. Tujuan mediasi itu kan menyelesaikan sengketa secara damai, cepat dengan efektif, ya kan. Sudah beberapa kali ini kan tidak ada titik temu nih, Bang. Dari pihak sebelah mengatakan seperti ini. Kalau dari pihak AMI kan tergugat dan penggugat itu memang harus hadir, ya kan. Tetapi dari pihak sebelah bilang tidak ada yang mengatakan itu seperti ini. Jadi tanggapan Bang Togar tuh gimana tuh, Bang? Jadi saya koreksi dulu nih. Mediasi itu apa namanya? Bukan yang tadi kamu sebut itu. Kalau ajas cepat kan begitu? Murah dan ada kepastian itu adalah ajasnya pihak pengadilan. Ya kan? Siap. Jadi bukan terkait masalah cepat, murah gitu, bukan.
tapi itu memang itu ajas ataupun normanya pengadilan. Tapi kalau mediasi itu kan sebenarnya penyelesaian perkara tanpa ada perkara, kan itu intinya. Ya, intinya itu bang, ya maksudnya itulah. Dengan menggunakan hakim mediator, kan itu. Ya, Ya, nah Ya, itu Bang. kan proses mediasi itu memang diatur, artinya diatur oleh peraturan Mahkamah Agung. Ya, Nah, di siap, Perma Bang. itu jelas dari Mahkamah Agung Perma 1 tahun 2016-nya bahwa penyelesaian satu perkara itu agar tidak berlarut, agar tidak masuk ke pokok, maka bisa digunakan jalur mediasi, kan itu satu. Karena ini perma dan kewajibannya wajib, kan itu, maka kedua belah pihak itu harus hadir. Si penggugat prinsipalnya hadir, ya, si ya bang. tergugat prinsipalnya juga harus hadir. Karena Hadir. kuasa hukum itu kan hanya sifatnya yang diberikan kuasa, Iya bang. gitu loh. Iya, Wajib itu siap, hadir. siap. Iya, iya, iya. Hadir nggak tadi? Nggak ada bang. Nggak ada. Nah, lantas karena ini ditanya mediasi, hitung dari awalnya persidangan dimulai, apakah proses mediasi ini sudah masuk 40 hari? Karena waktunya itu masih bisa dikasih kesempatan 40 hari. Nah, kalau memang mediasi kedua belah pihak sepakat digagalin, baru masuk kepada pokok perkara dalam hal baca gugatan. Itu sih. Oh ya ya bang, siap bang. Oh, paham. Paham ya, Son? Paham bang. Ora, Siap, terima Son. kasih bang. Lanjut Koko, lanjut. Oke, selamat datang Bang Delong. Mungkin yang tadi udah ada langsung di TKP. Kira-kira apa sih pertanyaan dari Bang Long untuk Bang Togar? Silakan. Jangan gua aja dong, ke abang gua dong. Gimana sih? Bang DJ dong. Lagi sibuk kayaknya Bang. Mute Hah? enggak. Nah, Bang Delong ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Enggak ada. Cuman itu aja sih apa. Gemes aja sih melihat ketidakhadiran orang itu. Sama, lu cuman gemes kalau gua dihina-hina tuh. Iya. Yang maksudnya gini loh. Bahasanya kan kita harus paham mediasi. Nah, kalau mediasi orang itu nggak ada, gimana ceritanya ada mediasi? Kadang-kadang lucu saya mendengar itu. Agak lain ya. Agak leon, bukan agak lain lagi. Tuh. Dengan segagah-gagahnya bicaranya itu para PH-nya si sebelah kan, bahwa begini. Namanya mediasi dia harus dihadirkan. Bagaimana ceritanya nggak hadir kalau mediasi? Betul. Kecuali PMH, perbuatan melawan hukum, bisa tidak dihadirkan. Nah itu gimana gimana caranya mau ada titikmu ya Bang Long ya, bener nggak? Tuh. Nah kalau Betul kalau teknikinya menggugat PMH perbuatan melawan hukum, nah bisa tidak dihadirkan kan gitu. Sebenarnya orang-orang udah pada pinter, gak usah nanya ke gua lagi, keles. Enggak sih. Jangan Enggak, gitu Bang, lah Bang. Bang. Kita Nggak gitu ngomong ini juga kan, Bang. Tidak ada payung, tidak pakai payung hukum, pakai payung kayak umum gitu aja. Enggak cuman gini sih, pakai don. gini tulang, saya mau Ya. coba nanya gini kan. Ih, tulang Tadi, aku Jo. dipanggil. Jadi- Ngeri ya. Jadi margaku si Janganlah otang panggil Jo. tulang, Togar aja lah abang lah. Nah, jadi margaku si otang do kan. Aduh, serem kali dipanggil tulang loh. Ngeri ya. Jadi gini, pertanyaannya gini sebenarnya. Yang saya selalu ingin bertanya, mana yang diduluankan? Apakah perdata atau pidananya? Sedangkan perdatanya sudah jalan dahulu gitu. Jadi kalau terkait pidana dulu atau perdata dulu dijalankan kan itu Betul, kita kan lihat substansi nih. betul. Substansinya itu kan perkaranya yang pidana apa coba? Contohnya kan kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa objek dan subjeknya sama gitu loh. Objeknya apa sih? Uang. Kan gitu. Mm-hmm.
Nah, objeknya uang yang digelontorkan sekitar 4M itu, kan begitu. Nah, subjeknya apa? Subjeknya bahwa uang itulah yang akan terjadi bermasalah, kan begitu nih. Nah, itu yang saya mikir ya, mana duluan gitu loh. Sedangkan kalau saya lihat hampir sama kedua belah pihak menuntut, tapi dengan sistem yang berbeda. Jadi Kedua belah kalau pihak bisa ya. saya kita diskusi ya. Boleh, apa-apa. Jadi kalau terkait perkara pidana dengan perdata yang mana dihentikan itu tidak boleh dihentikan. Bukan dihentikan, maksudnya di hold sementara gitu. Oh, Soalnya kan kalau saya dengar kan ditunda setuju. soalnya ini tanggal Ditunda. 24 kan katanya pengadilan buat itu tuh pidananya. Ya, kan kalau ditunda itu kan ada hukumnya tuh. Betul. Di Perma 1956. Apabila ada konflik antara para pihak, kan itu Betul. ya dianggap pidana ini melibatkan perdataan, kan itu ya. Betul. Nah, sekarang lihat nih istilahnya. Istilahnya apa? Tadi kan uang, kalau kata kamu kan uang kan? Betul, sepakat. Nah, kalau terkait uang kan itu sekarang materi gugatan keperdataannya apakah terkait uang ini juga? Betul, uang juga. Keterkaitan uang yang 4M. 4M kan? Iya, 4M itu tersebut. Bukan yang 100M kan? Kan kalau 100M dia melampirkan untuk gugatan kerugian materialnya gitu loh. Material. Ya, ini kan kita bicara uang prestasi dulu. Iya, betul. Uang prestasi, gagal prestasinya di mana kan itu? Betul.